85% dari mereka tidak setuju dengan pengambil alihan perusahaan oleh Hybe dan juga Bang Si-hyuk. Ternyata untuk Momoland itu secara resmi sudah dibubarkan. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan dan of course sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian nih nggak jadi orang yang kudet, langsung aja subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga buat bunyikan loncengnya, oke? Dan berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang netizen Korea yang sudah melihat kembali intensitas koreografi NCT di saat mengingat bagaimana kondisi dari Taeyong sekarang. Di situs Deku ada seorang netizen yang sudah membuat postingan yang mengatakan, "Aku sih dapat memahami ya bagaimana Taeyong NCT menderita paralisis dari koreografinya." Kemudian OP mengatakan, ada banyak komentar dari orang-orang yang mengatakan mereka bisa melihat mengapa dia cedera melihat bagaimana dance-nya. Jadi aku pun melihat mereka hanya untuk melihat seberapa intens mereka dan aku terkejut. Dia juga telah melakukan tarian ini selama sekian tahun. Aku tidak sengaja mengambil tarian berbahaya. Itu adalah gerakan dari lagu mereka yang berjudul Cherry Bomb. Dan itu hanya dance yang mereka lakukan saat berpromosi dengan lagu itu saja. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana tanggapan dari netizen Korea. Langsung aja kita lihat bersama-sama. Bahkan ya, jika dia setuju untuk melakukan dance itu, perusahaan seharusnya mengatakan tidak. Whole dance-nya terlalu berlebihan deh. Bahkan koreografer dari Bangtan mengubah bagian Dionysus di mana Jungkook membenturkan dagunya ke lantai. Mereka hanya menggunakan pinggang orang lain seperti itu. Mereka sih seharusnya menjaga pinggangnya ya. Dia membutuhkannya selama sisa hidupnya. Tarian mereka terlalu berbahaya deh. Dia hanya duduk di lantai. Satu lagu udah seintens ini, wah tarian mereka terlihat terlalu berbahaya sih. Begitulah pinggangnya menjadi buruk dari waktu ke waktu. Bahkan jika dia bukan biasku, aku berharap semua orang bisa lebih menghargai tubuh mereka. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang masih bertanya-tanya dan juga masih belum paham mengenai kondisi dari Taeyong. Jadi guys, sebelumnya untuk Taeyong itu sudah mengejutkan dan juga membuat khawatir penggemar dengan pengakuannya baru-baru ini. Sebelumnya itu, Taeyong bersama dengan member-member NCT yang lain seperti Jaehyun dan juga Jungwoo terlihat tampil dalam acara terbaru yakni Jim Jungkook yang diunggah di kanal YouTube dari Jim Jungkook pada Kamis tanggal 2 Februari 2023. Dalam video yang diunggah oleh Kim Jungkook, Taeyong mengaku bahwa sakit punggungnya menyebabkan rasa sakit yang sangat parah guys. Pria kelahiran tanggal 1 Juli 1995 tersebut juga menyebutkan bahwa rasa sakit yang sangat parah pada punggungnya membuat dia mengalami kelumpuhan di kaki. Dan mendengar keluhan dari Taeyong tersebut, Kim Jungkook menjawab bahwa ia merasa empati karena pernah merasakan juga bagaimana sakit yang sama persis. Kim Jungkook sendiri mengungkapkan bahwa ia merupakan bagian dari anggota dance sejak kecil. Jadi tidak heran jika dia sering merasa sakit. Sepanjang acara berlangsung, Kim Jungkook juga memberikan nasihat rinci tentang cara berolahraga dan juga mengamati bentuk tubuh para member saat berolahraga. Adapun untuk anggota NCT 127 sendiri diketahui baru saja menyelesaikan tur konsernya di USA dan juga Amerika Latin selama 3 minggu yang berakhir pada tanggal 28 Januari 2023 kemarin. Dan setelah menyelesaikan tur konser, anggota NCT 127 langsung mendarat ke Korea untuk promosi album baru berjudul Ayo, yang mana untuk album ini telah dirilis pada tanggal 30 Januari 2023 yang lalu. Well teman-teman, kita harapkan yang terbaik saja untuk Taeyong. Semoga Taeyong bersama dengan para member NCT 127 lainnya selalu diberikan kesehatan dan semoga mereka selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang bagaimana reaksi dari karyawan SM Entertainment yang menyebutkan bahwa mereka kehilangan motivasi setelah kabar Hybe akan segera mengakuisisi SM Entertainment. Sebelumnya, berdasarkan survei baru-baru ini terhadap karyawan SM Entertainment, 85% dari mereka tidak setuju dengan pengambil alihan perusahaan oleh Hybe dan juga Bang Si-hyuk. Menurut sebuah laporan dari Star News, karyawan SM Entertainment yang sebelumnya mengidentifikasi diri mereka bekerja untuk perusahaan melalui sebuah platform khusus untuk karyawan, namanya itu adalah Blind teman-teman. Jadi untuk Blind ini, itu memang benar-benar dikhususkan untuk para karyawan, tapi secara anonim. Namun, orang-orang yang menggunakan aplikasi Blind ini dipastikan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Dikarenakan kalian juga perlu verifikasi dulu sebelum kalian menggunakan aplikasi yang satu ini.
Kemudian teman-teman diadakanlah sebuah survei. Jadi survei ini itu memperdebatkan tentang pengambil alihan SM Entertainment oleh Bang Si-hyuk dan juga HYBE. Dalam survei tersebut, lebih dari 200 karyawan yang diverifikasi untuk bekerja di SM Entertainment ikut serta dalam jajak pendapat tersebut. Dengan lebih dari 85% dari 200 karyawan menyatakan ketidakpuasan mereka dengan akuisisi perusahaan oleh HYBE dan juga Bang Si-hyuk. Sebaliknya, karyawan lebih memilih untuk melanjutkan rencana bersama yang dipimpin oleh co-CEO Lee Sung-soo dan juga Tak Yong-jun. Sebelumnya, SM Entertainment juga membagikan bagaimana struktur perusahaan baru mereka. Belakangan, SM Entertainment dan HYBE mengumumkan bahwa HYBE akan membeli mayoritas saham Isuma di agensi tersebut. Dan ini menjadikan HYBE sebagai pemegang saham terbesar. Sedangkan untuk yang kedua ada Kakao ya teman-teman. Setelah itu, co-CEO SM Entertainment Lee Sung-soo dan juga Tak Yong-jun merilis pernyataan yang mengecam akuisisi HYBE tak lama kemudian. Belakangan terungkap bahwa Isuma tidak punya pilihan lain selain menjual ke HYBE. Dengan HYBE kemudian mengklarifikasi bahwa Isuma tidak akan mempertahankan peran di dalam perusahaan tersebut. Dan sekarang teman-teman ada sebuah ulasan perusahaan oleh karyawan SM Entertainment yang menjadi viral. Ada seorang karyawan yang secara khusus menulis bagaimana dia kehilangan rasa bangga atas pekerjaannya setelah SM Entertainment menjadi anak perusahaan dari HYBE. Karyawan lain kemudian menghibur penulis postingan tersebut dengan banyak karyawan yang menuliskan bahwa mereka juga merasakan hal yang sama. Banyak yang menyatakan bahwa mereka kehilangan motivasi setelah pengambil alihan HYBE. Dan teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita lihat seperti apa ungkapan dari para karyawan. Yang pertama ada yang bilang, "Aku merasakan hal yang sama, aku juga pernah benar-benar ingin melakukannya dengan baik. Serius ya, dulu itu aku benar-benar bangga banget loh kerja di SM, tapi hancur dalam sekejap. SM Entertainment menjual sejarahnya dan aku merasa kehilangan motivasi. Aku bisa menahannya karena itu adalah SM dan perusahaan itu pernah menjadi kebanggaanku juga kok. Meskipun kami buka lagi yang pertama di industri ini, aku tetap merasa bangga karena ini adalah SM Entertainment. Isuman, Anda telah membuang kebanggaan terakhir kami. Isuman, bukan ini sebenarnya. Meskipun Anda adalah seseorang yang tidak peduli mengapa kami masih di sini. Sangat mengecewakan sih, harga diriku terluka. Aku marah karena terlepas dari semua cinta yang aku curahkan ke dalam pekerjaanku, aku tidak dapat menentang perubahan semacam ini di perusahaan." Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana curahan hati dari para karyawan SM Entertainment yang juga sangat kecewa banget dengan bagaimana keputusan dari Isuman yang akhirnya menjual sahamnya kepada HYBE Label atau Bang Si-hyuk. Di sisi lain ada CEO dari HYBE Label yakni Park Ji-won yang sudah menyatakan bahwa Isuman nantinya tidak akan terlibat dalam urusan manajemen ataupun produksi di SM Entertainment. Jadi guys, menurut laporan outlet media pada tanggal 14 Februari, CEO dari HYBE Label itu mengadakan pengarahan pada hari ini di kantor pusat HYBE di Yongsan, Seoul mengenai proyek akuisisi SM Entertainment oleh agensi tersebut. Selama pengarahan yang berlangsung sekitar 10 menit, CEO Park menjelaskan arah akuisisi yang diinginkan oleh HYBE. CEO Park kemudian menyatakan, "Kami sepenuhnya menghormati warisan SM Entertainment. Kami juga bermaksud untuk memastikan kemandirian SM. SM adalah perusahaan yang memiliki nilai tersendiri. HYBE juga akan memberikan SM sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang, sembari mempertahankan warna khas dari agensi tersebut." Setelah mengatakan itu, CEO kemudian mengatakan kembali, Isuman nantinya tidak akan terlibat ya dalam urusan manajemen ataupun urusan produksi mulai sekarang. Kami juga tidak berniat membayarnya dalam bentuk royalti. Jadi teman-teman sudah dipastikan ya bahwa untuk Isuman itu tidak akan berpartisipasi lagi dalam SM Entertainment, baik itu dalam hal manajemen ataupun produksi musik. Dan dikarenakan Isuman juga sudah tidak berpartisipasi, kemungkinan ini juga akan menyebabkan beberapa perubahan di dalam warna dari lagu SM Entertainment. Karena seperti yang kita tahu, untuk lagu-lagu dari SM Entertainment selama ini, itu kan kebanyakan diproduksi juga oleh perusahaan pribadinya Isuman, yakni Like Planning. Misalnya untuk uangnya dari aespa ataupun SM Culture Universe, mungkin akan ada perubahan sih. Gitu sih menurut aku teman-teman. Dan kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Nanti langsung aja ya sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar mengenai hal yang satu ini. Dan guys, di berita terakhir ini ada berita yang mengejutkan dan juga mungkin akan membuat kalian sebagai penggemar terkejut. Nah, sebelumnya itu kan sudah dikabarkan ya bahwa untuk kontrak dari semua member Momoland di MLD Entertainment itu sudah habis. Dan setelah kontrak mereka habis dari MLD, mereka pun keluar dari agensi tersebut. Dan sekarang baru-baru ini dikabarkan bahwa selain mereka keluar dari agensi, ternyata untuk Momoland itu secara resmi sudah dibubarkan. Pada tanggal 14 Februari, keenam anggota Momoland melalui Instagram sudah memposting surat tulisan tangan yang identik dalam bahasa Korea dan juga Inggris, yang mana mereka juga sudah mengumumkan tentang pembubaran dari grup tersebut. Yebin, Jane, Nayun, Chui, Ahin, dan juga Nancy membagikan pesan berikut ke dalam bahasa Inggris.
Pertama-tama, kami dengan tulus meminta maaf kepada Marys kami yang menghadapi berita melalui sebuah artikel. Kami benar-benar minta maaf atas pembaruan yang terlambat. Setelah diskusi yang panjang dan juga mendalam, kami berenam telah memutuskan untuk mendukung satu sama lain untuk memulai awal baru yang hebat ke depan. Meskipun kami juga telah memutuskan untuk mengambil jalan kami sendiri menuju impian kami Momoland akan selalu menjadi sebuah tim. Kami dengan tulus berterima kasih kepada Marys tercinta karena telah memberikan kami kenangan berharga dan juga berada di sisi kami selama 7 tahun terakhir. Marys kami telah menjadi segalanya bagi kami dan akan selalu begitu. Kami sangat menyesal bahwa kami tidak bisa memberitahu kalian lebih cepat, tetapi dengan tulus berterima kasih kepada semua orang yang telah dengan sabar menunggu kami. Kedepannya tolong terus dukung dan juga cintai Momoland dan jalan setiap anggota. Terima kasih. Waduh, sedih banget ya mendengar bagaimana pembubaran dari Momoland, dan jujur aku juga sempat merasa bahwa untuk Momoland itu akan memperpanjang kontraknya. Namun ternyata mereka akhirnya bubar. Dan mungkin ini juga akan menjelaskan kenapa untuk Momoland itu tidak hadir di acaranya MLD. Karena seperti yang aku lihat kemarin kan MLD ini mengadakan sebuah konsernya itu dihadiri oleh artis dan juga grupnya MLD. Dan Momoland pada kali itu tidak hadir, padahal Momoland ini merupakan grup paling populer di agensi tersebut. Tapi mereka tidak hadir dan ternyata ini alasannya, dikarenakan kontrak juga sudah berakhir dan Momoland sudah bubar. Dan guys, bagaimanakah reaksi kalian setelah mendengarkan bagaimana pembubaran dari Momoland? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana reaksi kalian di kolom komentar. Well teman-teman, tapi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, and everything. I'm so sorry banget. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Bye-bye.